Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, siksa kubur adalah nyata dan pasti terjadi sebagai balasan atas perbuatan buruk selama hidup di dunia. Terdapat banyak bukti yang ditunjukkan Al-Quran maupun hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang adanya siksa kubur. Allah telah menceritakan tentang siksa kubur, terutama siksa kubur yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surah Al-Mu'min ayat 45-46. Dalam hadis juga dijelaskan, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tak ada satu manusia pun yang ingin merasakan siksa kubur hingga saatnya tiba. Mengetahui bahwa di alam kubur ada azab kubur, juga akan berusaha sebisa mungkin agar terhindar darinya kelak. Berikut ini ulasan melindungi diri dari siksa kubur. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tak bisa dilupakan bila seorang muslim ingin terhindar dari siksa kubur adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal ini juga mencakup mematuhi syariatnya serta mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada beberapa riwayat yang menyampaikan hal ini. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman akan dilapangkan kuburannya seluas pandangan mata. Sebagaimana potongan hadis dari Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang perjalanan ruh setelah kematian. Rohnya pun dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian ada dua malaikat yang mendatanginya lalu mendudukkan mayatnya. Dua malaikat bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Dia menjawab, "Rabbku Allah." "Apa agamamu?" tanya dua malaikat. Dia menjawab, "Agamaku Islam." "Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?" tanya dua malaikat. "Dia adalah Rasul Allah," jawabnya. "Apa yang kamu ketahui tentang benda ini?" tanya dua malaikat. "Aku membaca kitab Allah, maka aku beriman kepadanya dan aku membenarkan," jawabnya. Dari arah langit terdengarlah suara penyeru, "Hambaku benar." Maka hamparkan surga baginya dan bukakan baginya salah satu pintu surga. Hamba itu pun didatangkan dengan aroma roh yang harum semerbak. Kuburnya dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Dia didatangi seorang lelaki berwajah menawan, pakaiannya indah dan baunya harum. Orang itu berkata, "Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu." Hamba itu bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang sambil membawa kebaikan." "Aku adalah amalmu yang soleh." Hamba itu berkata, "Ya Rabbi, datangkanlah hari kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Oleh karena itu sahabat, beriman dan bertauhid kepada Allah dan beramal soleh termasuk sumber pertama penyelamat. Memperbanyak sedekah. Sahabat Buya Milenial, bersedekah memang sudah selayaknya dilakukan tiap muslim. Selain untuk menjalankan syariat Islam, bersedekah juga memiliki manfaat bagi tiap muslim. Hal ini karena sedekah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya menjadi penolong dari panasnya alam kubur. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Seorang muslim yang rajin bersedekah juga akan terhindar dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Membaca surat Al-Mulk adalah penyelamat dari siksa kubur. Hal ini dijelaskan melalui salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasai. Selalu berdoa. Hal lain yang dapat menyelamatkan umat muslim dari siksa kubur adalah berdoa dan berlindung dari siksa kubur itu sendiri. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa dilindungi dan terhindarkan dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar. Hadis riwayat At-Tabrani. Doa untuk berlindung dari siksa kubur bisa dibaca sebelum melakukan salam saat menunaikan sholat. Untuk terhindar dari siksa kubur diantaranya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan fitnah mereka yang hidup dan fitnah mereka yang mati, serta fitnah masih dan dajjal. Berwasiat agar tidak ditangisi berlebihan pihak keluarga dan kerabat atas kematiannya. Sahabat Buya Milenial, dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena dia ditangisi sewaktu kematiannya. Sebab itu wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar-nampar pipi dan mengoyak-ngoyakkan baju sebagai bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Akan tetapi tidaklah mengapa kalau menangis biasa saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mayit diazab dikarenakan tangisan keluarganya kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bakar bin Hafsah, ia berkata, aku telah mendengar Ibnu Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, seorang mayit akan disiksa dengan sebab tangisan orang yang masih hidup. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Beberapa hadis tersebut mengindikasikan bahwa seorang mayit akan disiksa dengan sebab kematiannya ke alam barzah ditangisi oleh keluarga, saudara maupun orang yang masih hidup. Tangisan yang mengakibatkan seseorang diazab dalam kuburnya adalah tangisan yang disertai dengan ratapan. Tangisan yang demikian menandakan bahwa keluarga mayit tidak terima dengan kematiannya, dan rasa ketidakterimaannya tersebut mengasumsikan bahwa orang yang ditinggal mati tersebut tidak terima dengan takdir Allah. Adapun jika tangisan dari keluarga hanya sebagai ungkapan kesedihan, maka menahannya adalah hal yang di luar kemampuan manusia. Bahkan berdasarkan kejadian yang dialami Rasulullah, beliau juga tidak bisa menahan tangis karena kematian seseorang. Selain itu, Rasulullah pun juga menangis ketika anak kandungnya Ibrahim meninggal. Namun tangisan dari Rasulullah tersebut hanya sebagai ungkapan kesedihan saja, bukan merupakan niyahah. Imam An-Nawawi menambahkan keterangan, jumhur ulama memahami bahwa makna hadis tersebut berlaku jika seorang mayit berwasiat agar ia ditangisi dan diratapi setelah kematiannya, dan lalu wasiatnya tersebut dilaksanakan. Atas wasiat yang ia lakukan tersebut, maka ia mendapatkan azab, karena dialah yang menjadi perantara keluarganya melakukan niyahah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.